Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini kembali Allah mudahkan kita di waktu pagi menjelang siang ini untuk sama-sama berkumpul di masjid kita yang semoga Allah jaga selalu, Masjid Al-Falah Bambu Apus ini insyaallah, yang mudah-mudahan Allah jadikan sebagai taman-taman penyubur iman yang mendatangkan manfaat jariah buat teman-teman yang berkecimpung, wabil khusus takmir dan semua yang ada di tempat ini dengan manajemen yang baik insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tahu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, ciptakan dunia dan isinya ini adalah sesuatu yang fana. Sehingga likulli syai'in ajal, bahwa segala sesuatu itu punya batas. Jangan sampai ini membuat kita lupa dunia ini nggak menjanjikan keabadian. Dunia adalah tempat di mana kita beramal untuk akhirat dengan waktu yang telah ditentukan. Maka jangan sampai banyak aktivitas yang justru membuat kita berubah fungsi. Kalau Allah ciptakan kita ini untuk sesuatu yang memang bermanfaat gitu loh. Makanya teman-teman Majelis Ta'lim Al-Hijrah ini bikin judul yang pasti-pasti aja lah gitu ya. Karena kalau tidak terbuang waktu percuma, bergulirnya waktu bergantinya masa ini, banyak waktu yang Allah kasih nikmat ke kita ini terbuang sia-sia. Banyak titipan Allah ini yang tidak sesuai dengan harapan si penitipnya. Dan itu menjadi sebuah perbuatan mubazir. Dan berasa nggak berasa mubazir inilah yang membuka peluang hubungan kita dengan setan yang makin dekat gitu loh. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubazir memang temannya syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temannya syaitan. Nah, kalau setan sudah berkecimpung pada sesuatu yang kita lakukan, namanya talbis.
Talbis ini ya kolaborasi antara kebaikan dengan keburukan. Kalau memang baik, berkolaborasi dengan kebaikan akan maksimal kebaikannya. Tapi kalau kebaikan berkolaborasi dengan keburukan, Allah yang bilang, taktumunal haq wa antum ta'lamun. Akhirnya yang baik itu akan kalah. Kenapa? Karena ada kontaminasi kayak susu terkena nila setitik gitu loh. Susu sebelahnya terkena nila setitik, akan rusaklah susu tersebut. Kebaikan seperti itu. Makanya salah satu penyebab keburukan itu kan syukar, mabuk. Kata Nabi, ma aksaru kasyirhu fakaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya itu bikin mabuk, maka sedikitnya pun haram. Ya, jadi kita rugi. Cuma kan indahnya Islam ini memberi tahu kepada manusia bahwa al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhir bukan awal. Jadi kalau memang dulu banyak keburukan yang kita perbuat, ujungnya kita bertobat, hilanglah keburukan yang pernah ada. Makanya Nabi bilang seluruh amal soleh itu akan menjadi kafarat buat seluruh maksiat yang pernah kita lakukan. Ya, seluruh kebaikan kalau memang seperti yang Allah firmankan, Nabi sabdakan, akan menjadi kafarat, penghapus keburukan yang pernah ada. Bagaimana supaya kebaikan yang kita perbuat menjadi kafarat? Ya berilmulah sebelum beramal. Dan Allah tahu nggak ada kemaksimalan dalam perbuatan ibadah manusia. Maka diutuslah Nabi dan Rasul mengajarkan cara beribadah. Tujuannya si pelaku ibadah mencontoh Nabi dengan benar, maka ibadah yang benar ini menjadi kafarat tadi. Ya jadi kata yang pasti-pasti aja ini ya kita sortirlah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya udah. Kalau memang nggak ada manfaat, ya khalas. Bentuk kesempurnaan agama seseorang ketika meninggalkan yang nggak bermanfaat. Karena memang Allah pengen waktu yang kupinjamkan untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat. Kalau bakal nggak, kelas. Jangan berbuat sesuatu yang nggak mendatangkan manfaat. Jadi kayaknya kita digiring untuk jadi orang yang juhud loh ini. Orang yang dibilang al-kaish. Orang yang dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang pasti-pasti aja ini orang-orang yang mengamalkan perbuatan di dunia ini untuk urusan setelah kematian nanti. Bagaimana yang dia perbuat ini bisa menjadi investasi dia di akhirat. Ya di dunia dia punya investasi lah. Dia punya saham yang kalau dia tidur pun naik terus saham tersebut. Pinter dia meletakkan uangnya di posisi yang tepat. Dia tidur nambah terus investasinya. Nah kalau di akhirat pernah gak dia berpikir begitu? Harusnya kan ketika dia tidur, ini masjid dipakai orang ibadah. Ibadah itu orang di masjid, pahala dia. Harusnya kan begitu. Atau kamu sekolahkan anak-anak yatim yang prospektif ini, yang pinter-pinter. Dilalah dia jadi orang hebat nanti, kamu tidur pun itu orang hebat bermanfaat buat banyak hal. Pahala dia, pahala kita. Atau lihat, ayo ini masjid kita nih Al-Falah nih. Peka sedikit kita, jangan nunggu takmir ngingetin atau teman-teman manajemen ngingetin. Ya kan kita tiap hari ngelinter, kira-kira apa yang bisa dibantu nih gitu loh. Lawang yang kita punya kan punya Allah. Allah seneng yang dititipin itu bermanfaat. Karena memang apa targetnya? Nahnu narzukukum wa iyahum. Hei, kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Siap lihat, nggak malu kalau sampai WC rumahmu lebih indah ketimbang WC rumah Tuhan gitu loh. Kamu bikin bagus rumahmu nyaman, tidurmu nyenyak sampai subuh nggak kedengeran. Coba. Ayo kita berpikir. Ingat yang kita punya Allah. Nah kalau sudah begini aman. Kita akan fastabiqul khairat nanti. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Sisanya kita juhud. Bukan kita nggak bisa gonta-ganti motor saat Anda punya dealer bisa aja. Cuman kan memang peruntukan kendaraan buat sampai ke sebuah tujuan yang ada aja cukup, ngapain beli yang baru? Itu juhud. Ya bukan Anda nggak bisa beli mobil lah Tat.
Anak pikir saat ini anak hidup di tempat yang macet. Kalau anak pakai mobil nyeksa diri, Ustaz. Ngeluh di jalan, ya Allah, macetnya. Tiap supir ngomong begitu. Iya, satu orang satu mobil, kira roti gambang baris. Udah. Coba kalau satu mobil 10 orang, hilanglah macet. Yang jadi masalah nggak satu orang satu mobil. Udah jangan banyak berkeluh kesah lah. Ya, jangan banyak berkeluh kesah. Kayak kita ngelihat ujian di negeri kita tumpang tindih tak henti. Lawang hukum agama nggak ditegakkan. Koruptor yang kita omongin. Selama memang korupsi nggak bikin pemerintah berpikir motong tangan, koruptor bakal bertambah terus tiap hari. Coba balikin ke hukum asal. Dalam agama kita kalau koruptor mencuri potong tangan, yang mau korupsi mikir yang lain. Karena nggak diterapkan, Allah bilang nuwalihi matawalla. Kan kupalingkan sejauh mungkin. Ya kita cuma jadi nonton sosmed, si fulan korupsi, si fulan korupsi, tontonan nggak ada manfaat. Ya, yang ada gibah. Cuma ngomongin kekurangan orang lain, keburukan orang lain. Bukan solusi. Solusi datang dengan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak ngerubah satu kaum sebelum setiap orang di kaum tersebut mau berubah. Dan dia tahu dunia ini mazra'atul akhirah. Dia tahu dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Dan dia pengen dapat pahala di akhirat yang membuat dia dimuliakan dengan sorga. Dan dalam teori bercocok tanam itu nggak ada orang nanam nggak belepotan bohong. Pastilah, bukan cuma belepotan terkena kotoran pupuk kandang, ya belum lagi duri tajam yang masuk ke dalam kaki kita. Baret-baret babat alas kita pasti ada resikonya lah ya. Cuma kan ahlan minal asal. Efeknya dahsyat, lebih manis daripada madu lah. Jadi kalau buat orang yang berpikir akhirat walal akhiratu khairul laka minal, ya, ada satu riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'di. Dikatakan dalam riwayat ini hadis ada dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Beliau mengatakan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Pernah ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Faqala, bukan waqala. Jadi kita kalau lihat orang berilmu tuh respon. Datang guru kita, sahabat kita yang Masya Allah nih. Langsung say hello. Jangan nunda. Jangan nunggu dia yang negor kita. Fa dengan wa bedanya itu. Atan Nabi rajulun. Faqala hadar rajul. Dikatakan oleh orang ini, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbuk. Ya Rasulullah, ada anak pemuda datang ke Nabi. Rasulullah, dullani, tunjukkan, pertontonkan, perlihatkan. Makanya nama Abdullah jangan dipanggil Dul, artinya begitu ntar. Abdullah hamba Allah, dul, Kang Ngintip, artinya gitu. Doa tuh. Kita suka asal ceplok batok ya kalau ngomong, jangan, nama tuh doa. Dullani, tunjukkan kepadaku, pertontonkan, perlihatkan kepadaku, dullani. Ala amalin, di mana amal tersebut yang kau tunjukkan nanti, idza amiltuhu, kalau sampai aku melakukannya, ahabbani Allah wa ahabbani nas. Allah senang sama aku dan orang senang juga sama aku. Nggak tanggung-tanggung sahabat kalau minta arahan Nabi ini. Tolong dong Nabi, tunjukkan kepada aku tentang satu perbuatan yang kalau kugugurkan perbuatan tersebut, Allah suka sama aku, orang juga suka. Karena memang Nabi melihat semangat orang itu, faqala, langsung nanya tadi, faqala Nabi juga merespon. Ya jadi kayak kita nanya sama guru-guru kita, suka lama jawaban WA-nya, karena nggak penting. Kalau yang penting pasti dijawab langsung gitu loh ya. Jadi ya tinggal tergantung kemasannya. Jangan bertele-tele. Ya to the point. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ustazah. Anda mau tanya gini. Nggak usah bertele-tele. Ya nanti dilihat, oh kalau urgent pasti dijawab lah.
Karena kan guru-guru kita juga orang yang tahu nggak menyia-nyiakan waktu. Ini kan jawab pertanyaan orang itu kan ada jariahnya. Tapi kalau ditanya nggak penting, kelas. Apalagi cuma basa-basi doang. Malaysia, akhi. Masih banyak yang lebih penting. Sehingga maaf kalau di nomor dua kan bukan berarti menelantarkan. Ada yang harus dikedepankan gitu loh bahasanya ya. Taib. Nabi merespon. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Tapi saya kalau ngelihat susunan hadis begini nih, takzimnya kan bukan cuma makna. Susunan katanya tadi, atan nabi, bukan atar rasul, sallallahu alaihi wasallam rajulun, atan nabi. Kenapa atan nabi bukan atar rasul? Karena sebelum nabi ditanya, dia manusia, dia nabi untuk dirinya. Tapi ketika sudah ditanya dia rasul. Ya sebelum ditanya dia manusia biasa. Ketika ditanya dia seorang guru. Kita waktu sendiri ya manusia biasa. Nikah, jadi suami, jadi istri. Kemudian kita punya anak jadi orang tua. Ada peruntukan. Susunan begitu. Datanglah kepada seorang nabi. Nabi yang dimaksud laki-laki yang betul-betul Allah muliakan dengan Iqra. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Ini orang nanya. Berarti ini bukan orang biasa yang ditanya ini. Ditanya, satu amal yang kalau ku perbuat Allah suka, Nabi apa manusia juga suka. Faqala Rasul. Baru pakai bahasa faqala Rasul, bukan faqala Nabi. Padahal dia datengin Nabi, kenapa yang jawab Rasul? Karena nggak semua Nabi itu Rasul. Tapi setiap Rasul pasti Nabi, gitu ya bahasanya. Izhad fid dunya. Karena dia pakai bahasa dullani, memerintahkan Nabi untuk menjawab. Nabi juga jawabnya izhad, perintah juga izhad. Juhud kamu. Fid dunya. Izhad. Kamu batasi dirimu dengan dunia. Yuhibbakallah. Allah suka sama kamu. Karena Allah nggak ciptakan dunia untuk kamu nikmati semuanya. Wajarlah kalau ulama bilang ad-dunya sijnul mu'min. Itu bukan hadis. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Sahih fil makna, betul artinya. Maksudnya apa, Ustaz? Orang makin beriman di dunia itu makin kayak di penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, yang ini aja nih, yang ono jangan. Boleh sih, cuma manfaatnya apa? Coba lo lihat deh, halal haram ada makruhnya nih. Oh bukan cuma halal haram nih, kira-kira yang halal yang dikedepankan yang mana, yang haram yang mana. Oh ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Oh ini darurat. Kita disuruh batasi dengan dunia. Jangan mentang-mentang hukum asal segala sesuatu halal sampai jelas keharamannya dicobain semua. Ane mumpung punya duit, Tat. Ane beli rumah di mana-mana, Tat. Ane pengen bersyukur, Tat. Soalnya tiap daerah langitnya beda kalau sore. Maksudnya apa nih? Oh pengen bersyukur, Tat. Kan lihat fenomena langit bagus kan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya tipis-tipis ya is oke lah, boleh lah. Anda beli untuk bertasbih itu dalam Islam diperbolehkan. Atau Anda membuat sesuatu yang membuat orang bertasbih ketika melihatnya itu bagus. Cuma mulai sadar dirilah. Rumah yang banyak, yang tadinya tiap pekan pindah-pindah tempat, sekarang jangan kata pindah rumah, pindah kamar digotong anak. Ini nggak ngambil pelajaran kita dari sini. Awalnya bagus. Gimana kalau awalnya nggak bagus, pengen sombong lebih fatal, yang bagus aja ujungnya begitu. Ane mumpung punya uang lah, Ustaz. Ane beli motor macem-macem, mobil macem-macem, Ustaz. Ya logikanya kalau kita nggak beli, siapa yang beli itu dealer. Kesian yang kerja di dealer, Ustaz, kalau nggak ada perputaran. Ya orang kalau punya duit mah bergaya, apa indah ya kelihatannya udah ya. Ane cuma pengen bersyukur aja lah, Ustaz. Senin pakai ini, Selasa pakai itu, terus dalam satu pekan tuh 7 kali ganti kendaraan. Subhanallah, tapi nggak berasa nih. Jangan kata sekarang gonta-ganti kendaraan. Buat naik ke mobil motor yang dia punya, bismillahnya 3 kali. Bismillah. Gitu. Udah mbok yau kalau sudah begini. Badanmu bukan badanmu yang 20 tahun yang lalu. Ya. Dulu kita berteori, banyak duduk, minum air putih lah. Supaya ginjal ini nggak ada masalah.
Sekarang belum minum udah kena ginjal kita. Karena ginjalmu bukan ginjalmu yang 20 tahun yang lalu kan. Ini kan kalau sudah begini, terus mulai belajar agama. Iya, Anda beli rumah, beli tanah, beli mobil, beli motor, pakai duit siapa nih? Duit Allah. Duit Allah. Dan Allah kasih nikmat berbentuk duit. Itu nikmat bakal ditanya. Anda minjemin orang saja wajib nagih. Kenapa? Di akhirat ante yang panjang urusannya. Kenapa? Itu duit diperwalikan sama Allah melalui Anda. Anda pinjamkan, bukan Anda sedekahkan kan? Kalau sedekah jadi investasi akhirat. Kalau pinjam itu kan wajib ditagih. Bicara yang ditagih nggak mau bayar atau mau bayar urusan dia sama Allah. Tugas kita cuma menagih. Tapi ingat, titipan Allah untuk sebuah peruntukan. Bangga nak, kami menjadi ayah untukmu nak. Pakai nak mobil motor yang ayah punya. Untuk jariah ayah di akhirat nanti. Pakai buat sekolah. Pakai buat silaturahmi. Pakai buat kerja. Sampai kamu punya izah di atas dunia dengan apa yang ayah miliki untuk kamu. Ayah bangga nak. Tapi kalau kau pakai ini kendaraan untuk sesuatu yang gak mendatangkan manfaat. Ya Rob nak. Kau berikan beban di pundak ayah di akhirat nanti nak. Allah bakal tanya. Orang tua mana yang marah, motor hancur dipakai buat kerja sama anaknya. Tapi akan kesel kalau dipakai cuma buat ugal-ugalan. Motor, mobil begitu, rumahnya pun begitu. Pakai nak. Bangke ayahmu nanti nak. Ayahmu bakal jadi bangke nak. Bangkenya ini memberikan waris ke kamu nak. Tapi tolong nak. Waris yang kuberikan kepadamu menjadi sebuah landasan dasar kebaikan yang banyak nak. Cetak generasi robani di rumah tersebut nak. Berikan kepada kami doa anak-anak yang soleh. Berikan kepada kami doa cucu-cucu yang soleh. Peruntukan kita seperti itu. Kita batasi hidup dengan dunia. Nabi perintahkan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu batasi dengan dunia, Allah suka sama kamu. Jangan aji mumpung. Karena banyak konglomerat-konglomerat ini yang dulunya susah, pas udah punya duit, ukuran dia itu kebaikan Tuhan dengan dia jadi kaya. Ya Ustadz, kalau Tuhan nggak baik sama aneh, Tat, aneh nggak mungkin punya duit sebanyak ini sekarang, Tat. Kalau antum bilang anak nggak baik, manalah mungkin Tuhan kasih usaha aneh maju, Tat. Anak yatim kerja di situ, Tat. Banyak orang baik pada kerja yang tiap malam pada berdoa, Tat. Kalau aneh nggak baik, Tat, nggak mungkin dapat bini kayak cakep kayak begini, Tat. Kalau aneh nggak baik, Tat, nggak mungkin punya anak yang banyak. Allah baik sama anak. Kalau ukuran baik Tuhan seperti itu, Abu Lahab, Abu Jahal juga begitu kondisinya. Kurang apa Allah sama Abu Jahal? Abul Hakim, Abul Hakam, Abul Hakam dibilangnya. Orang yang punya hukum di Mekah. Kurang apa Allah bilang nih Abu Lahab, namanya Abdul Uzza dibilang Abu Lahab. Kenapa? Karena punya cahaya. Selain ganteng memang bercahaya apa yang dia miliki. Orang semua lihat, ini orang udah kaya, ganteng, keren, bini cantik, anak banyak. Cuma Allah bilang ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Yang kau lihat baik dimiliki oleh dia, di mata Allah nggak membuat mulia di akhirat. Jangan terkecoh. Allah nggak pengen kamu terlena dengan fitnah dunia. Ini banyak orang-orang kaya yang dulu susah, pas sekarang sudah nggak susah, dia beli semua yang dulu pernah dia nggak beli. Manfaatnya apa? Cuma buat dendam sama takdir. Sekarang mumpung ada, Tat, gue gayem semuanya. Apa yang nggak pernah gue cobain dulu, sekarang gue cobain semua. Tuh kan, ini nggak juhud nih. Oh, dulu kita pengen banget punya moge, Tat, punya supercar, Tat. Sekarang aneh beli dia mumpung ada duit. Tapi tinggal daerah macet. Lu dudukin kompor, bre. Ngapain beli-beli yang kayak begini? Manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaatnya, khalas. Pertontonkan kesempurnaan agama dengan meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Jangan kamu nggak juhud, batasin. Ya. Mendingan punya investasi akhirat. Sekarang kamu sudah punya segalanya dari Allah. Ayo, bermanfaat nggak buat banyak orang? Coba lihat itu masjid, lihat itu musola, lihat itu majelis taklim, atau lihatlah orang-orang pintar yang nggak punya biaya.
Atau ayolah di beberapa titik, kita kan kemarin touring dari Surabaya sampai ke Ataun tanggal 14 September kemarin ya, kita tablik akbar di Ataun itu ya. Itu Masya Allah di beberapa kota yang kita lewati, hampir 25 kota yang kita lewati buat dakwah 9 hari itu banyak tempat-tempat ya Rob. Oh, andai Anda bisa mengajak teman-teman dan kita laksanakan dengan cara yang baik, mungkin kita persekian bulan bisa tancapkan pipa air bersih di sebuah tempat untuk berwudunya orang-orang soleh di situ. 30 sampai 50 juta satu tangki air besar dengan sedotan yang bagus itu menampung untuk satu kampung orang-orang baik itu. Ya Rob, kita tidur, itu air yang kita buat mereka itu, pipa air yang kita siapkan buat mereka itu wudunya orang soleh, khusyuknya dia ketika beribadah, pahala mereka, pahala kita itu. Itu investasi. Kita merem, pahala jalan terus. Ya Rob, ada orang yang haid mandi junub setelah dia haid, atau lelaki yang mungkin mandi besar ketika dia junub. Setelah itu dia berhubungan lillah karena Allah, pahalanya pahala kita. Banyak yang minum gara-gara minum, banyak perbuatan baik yang diperbuat karena minum dia menghilangkan haus. Semua kebaikan akan dia miliki. Ini cerdas. Ini al-kais. Ini al-kais. Ya, bahkan dalam satu riwayat dikatakan ketika mayit masuk ke alam barzah, ya, dia minta izin sama Allah sebentar saja untuk dibangkitkan kembali di dunia. Untuk apa? Untuk mensedekahkan semua harta yang dia punya. Kenapa enggak saya sedekahkan kalau pada akhir dalam kubur saya butuh suplai pahala? Andai dulu dia bisa lakukan. Karena inamad dunya ma'akala fa'afna wala bisa fa'abla wa tasaddaqo fa'amdo. Harusnya yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Kalau kau pinjamkan baru perwalian. Kalau kau sedekahkan selesai. Nggak boleh gampang menyedekahkan juga kalau kita nggak tahu objek yang kita kasih. Ya karena Allah bakal tanya, min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan. Ada aturan mainnya. Nggak bisa kita menjadi hakim buat orang lain, nggak bisa. Masya Allah. Ya. Nabi bilang, izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbaka. Kamu batasi dunia, Allah suka sama kamu. Manusia suka. Kebalikannya, begitu pula, kamu batasi hidupmu dengan yang manusia miliki, manusia suka. Yang kedua maksudnya apa, Ustaz? Kita kalau ngelihat orang punya kelebihan dalam urusan dunia, jangan iri. Salah satu tanda ibadah orang diterima, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kutaibnya itu, buku kecil dia mengatakan orang yang ibadahnya diterima sama Allah, cirinya banyak. Salah satunya apa? Yakni senang melihat orang lain memiliki yang Allah kasih dan membuat dia senang. Walaupun dia nggak memiliki. Ngelihat orang udah punya rumah, dia belum. Ngelihat teman punya rumah, jadi akur suami istri, anaknya senang. Senang ngelihat kayak gini, Allah mudah-mudahan jadi langgengnya nih. Masya Allah. Padahal dia nggak punya. Udah seneng banget ngelihat tuh bapak nganterin anaknya, Masya Allah. Cuman pegel nggak pakai helm tuh ya. Gitu lah. Kemudian kasih hidayah deh ntar insya Allah deh. Kenapa? Pakai helm itu kan pahala, menjaga pala kita kok. Bukan takut sama polisi jadi syirik nanti larinya. Ya Allah enak banget deh. Ini mungkin kalau nggak ada motor, anak nggak melok ayahnya dari belakang kali. Senang banget nggak? Walaupun dia nggak punya motor gitu loh. Ini ciri orang-orang yang hatinya bersih. Ya, bahkan Nabi mengatakan wazhad fima indan nas yuhibbuk. Kamu batasi dirimu untuk memiliki yang orang miliki, orang suka. Jadi jangan juga gampang ngiri. Orang cerita gini, aku juga pengen punya, aku juga pengen orang. Sekali-kali lah kita kalau dengar orang cerita tentang apa yang dia punya, oh Masya Allah, aku baru beli rumah, beli. Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, semoga Allah jadikan berkah semuanya buat antum ya. Ada senang sebagai teman dengarnya. Bukan, ya Allah, lo ngomong kayak gini, gue panas lagi gitu. Jangan terwarnai ya, panas itu hak manusia. Cuma kalau agama harusnya kita nggak panas. Ya karena buat kita kan
Ya mungkin memang nggak semanfaat temen yang punya ini. Kalau hari gini kita punya mobil ya tinggal di gang sempit, kita mau nyari garasi di mana? Ada panjang urusan. Ya besok parkir di pinggir jalan, keserempet mobil jadi masalah. Atau apalah ya kita nggak atau macam-macam lah. Atau mungkin kita belum bisa punya rumah, kenapa? Karena lagi diajar tanggung jawab sama Allah. Bisa gak rumah kontrakan jadi bersih? Karena nggak sedikit orang yang udah punya rumah malah nggak ngerawat rumah. Dengan ngontrak ini dia rawat rumah orang. Kadang-kadang kita seperti itu. Bahkan orang-orang hebat di beberapa negeri di Eropa sana nyaris nggak ada yang tinggal di rumah sendiri. Rumahnya pasti disewain, dia tinggal di apartemen. Ya karena buat mereka itu kalau sampai ada sesuatu yang dia miliki yang sifatnya mati nggak bergerak rugi mereka. Kalau di kita kan nggak, ya kita malah berpendapat kita ada di atas tempat di mana kita miliki ini lebih nikmat ketimbang kita sewa tempat. Mereka lebih berpikir bagaimana bisa meminimalisir pengeluaran ketimbang masukan yang dia dapat nantinya gitu loh. Masya Allah. Jadi dia berusaha untuk juhud. Kita nggak gampang iri dengan yang di tangan manusia. Allah suka sama kita. Manusia suka sama kita insya Allah. Surat At-Taubah ayat 111. Ketika Allah menjelaskan tentang Allah ini membeli orang beriman dan harta mereka ini ya dengan peruntukan. Kata Allah begini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurah wal injil wal quran wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Allah jelaskan tentang al-fawz al-azim. Apa al-fawz al-azim ini? Artinya kemenangan yang besar, husnul khatimah. Jadi kita ini lagi ngefight. Dunia ini kan tempat kita ngefight. Medan tempur kita lah ya di dunia ini. Allah perintahkan kita untuk bertempur di dunia dalam rangka menggapai kebaikan. Ya ketika Allah perintahkan untuk kita berperang, ya, asa antakru syai'an wa huwa khairun lakum kata Allah. Ketika diperintahkan perang ini, manusia nggak ada yang demen perang. Hatta dia seorang jenderal yang suka perang. Karena tetap perang walaupun menang ini ya jadi arang, kalah jadi debu lah, serba salah lah. Ya namanya perang bohong kalau nggak baret, beset. Bohong kalau nggak berdarah. Lawang lagi anteng-anteng di rumah, bini cakep, anak nurut. Total ada generang perang. Mau nggak mau deh Allah perintahkan ini perang. Kata Allah, semoga kau benci sesuatu. Kita beranggapan banting tulang ketika muda, hari tua tinggal istirahat. Justru Nabi contohkan kepada kita, sejak muda dia banting tulang, hari tua dia berjihad. Saya pernah sampaikan di sini. Umur 25 tahun tuh Nabi pedagang ulung loh. Sampai terpincut hati saudagar perempuan yang kaya yang namanya Khadijah. Maisarah suruh maju, kirim salam, aneh demen sama tuh laki. Nge-fight Nabi. Oh Masya Allah. Nah justru ketika Nabi berusia 52, riwayat mengatakan 55. Disitulah awal perangnya Nabi, awalul ghazwah. Jihadnya Nabi di situ. Nabi perang di usia dia yang ke-50 lebih. Kalau di kita kan 55 pensiun. Tinggal matinya doang. Udah beda banget ya. Sehingga orang kalau udah mulai 55 ke sono yang diomongin merek obat itu. Lo nggak ada suplemen yang enakan buat badan. Aduh, tahu deh nih udah mulai bangun-bangun malam susah kaki, ada yang geremet-geremet nih asam urat nih. Oh. Baru kena AC dikit migrain. Aduh, itu kita omongin seputar penyakit dan merek obat. Justru nabinya mencontohkan usia 50 ke atas awalnya ghazwah. Dan ghazwah itu perang. Ya, perang yang tentu membutuhkan fisik dan lain-lain. Tapi Allah lebih menekankan apa? Biasanya orang kalau sudah 50 ke sono, 10 tahun pendewasaan usia 40,
Dia lebih bijak. Orang 50 ke sono mindsetnya akhirat bukan dunia. Itu lebih bijak. Dan ini memang lelaki-lelaki di zaman Rasul dulu usia segini rebutan para wanita. Ini mateng yang begini nih, nggak banyak mau sudah. Dan saya pengen kalau dapat yang kayak begini nih akhirat. Disitulah Nabi dapat siapa? Aisyah. Sebelumnya yang Nabi dapat kan tua-tua. Khadijah 15 tahun di atas Rasul, betul. Sauda sebagian mengatakan lebih tua, sebagian mengatakan seumuran. Baru bicara Aisyah. Karena saat itu orang tahu ini usia kedewasaan dan dunia ini memang membutuhkan kedewasaan. Karena di dunia kita bukan tamattu, sehingga kita dengar cerita tentang Naila dan gimana Umar Ibn Khattab nikah dengan Ummu Kulsum anaknya Ali. Alinya aja sama Umar, Tuan Umar, betul. Anaknya Ali dinikahin sama Umar, kebayang tuh. Anu kalau buka sejarah begitu ya, saya nggak nyuruh pada kawin, nggak ya gitu loh. Cuma ngasih bocoran gitu loh. Sampai perempuan saat itu pun ngelihat laki-laki tuh bukan cuma fisik, kedewasaan dalam berpikir. Kenapa? Karena perempuan sadar diri dia tulang rusuk yang bengkok. Allah nggak ciptakan dia dari tanah kayak Adam yang fleksibel, mau diapain itu tanah kan bisa dibikin kendi, bisa dibikin periuk, bisa dibikin gayung, bisa tanah fleksibel. Laki-laki fleksibel loh. Kalau perempuan nggak, dila tulang rusuk yang bengkok yang paling atas. Dan Allah nggak ciptakan perempuan buat dilurusin, tapi buat dimaklumin. Nah beratnya, agak berat nih bahasannya. Apa dibahas Ustaz begini Tat? Yang di bawah denger semua urusan ini. Tuh lo lihat Ustaz denger tadi, oh Ustaz ngomong apa tadi tuh? Maklumin gue katanya. Tapi memang Allah ciptakan perempuan ada tulang rusuk yang bengkok yang nggak bisa dipaksa lurus. Pasti patah. Perempuan yang mana Ustaz? Ya emak ente, adik kakak emak ente, nenek ente, adik kakak nenek ente tuh. Adik kakak perempuan, bini anak perempuan. Semuanya harus dimaklumin. Anda tanah, dibuang sampah, oke. Tanam pohon, oke. Bikin empang di pojokan rumah, oke. Ente tanah fleksibel, ente kuat. Gimana supaya kuat, Ustaz? Pagi-pagi, pulang sore, jangan melintir di rumah. Udah tahu masalah banyak, ngendon di rumah. Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Ada ngomongin merek uban nanti yang ada. Pecat rambut yang ada. Ya, Allah ciptakan begitu. Allah tahu. Nah, Allah tegaskan begini. Innallah astara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah ini telah membeli dari orang-orang beriman anfusahum, diri-diri mereka. Maksudnya dibeli Ustaz? Ya Allah pengen kamu untuk sebuah peruntukan. Allah beli kamu wahai orang beriman untuk beribadah. Begitu pula amwalahum, harta kalian. Dari awal Allah sudah mengatakan nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Bukan buat dipegangin. Laki kok bakhil, koret, medit, kutet, purik, betul-betul subhanallah. Ya laki-laki berbagi, bikin akad dengan pasangan. Gaji sekian, kamu sekian. Sisanya nggak perlu tahu sudah. Ada ibu saya di sini, adik-adik kakak saya di sini, ada anak, ada teman, khalas. Itu akad namanya. Nanti di luar akad tersebut ada hadiah lah. Ya. Karena kan orang cuma tahunya kan nafkahnya saja bulanan. Itu wajib. Ya Allah suka dengan yang sunnah, menghiasi yang wajib. Ya jadi kalau kita sudah ngasih bulanan, hadiah lain ada gak? Itu penting loh. Oh cakep nih bahasannya Ustaz. Jadi orang tahunya cuma nafkah doang wajib. Ya padahal itu mah kewajiban, konsekuensi nikah. Ya bahwa kita bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin pada anak-anak orang. Tapi di luar itu yang mendatangkan cintanya Allah adalah la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Justru cintaku datang di antara kalian ketika saling memberi hadiah di antara kalian. Ya hadiah nggak memberatkan. Jangan mentang-mentang udah ngasih bulanan, kita nggak bawain kue pancong, kue cucur, apa kue ini bawain. Ya, nih kue cucur, potong bulanan, nggak gitu kali gitu. Bakhil banget sih, astagfirullah. Bulanan ada es cendol, jangan di itu ya, itu hadiah. Ya Allah bang, makasih banget sih bang. Apa sih nggak buat lo, gitu ya.
Langsung tuh kopi kita gatek lagi tuh, nggak cemplang lagi tuh. Ya, tahadu, tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Karena memang Allah telah jadikan sebagai jual beli dirimu orang beriman dan hartamu. Apa yang Allah janjikan? Bi anna lahumul jannah. Kalau bisa pakai yang Allah berikan dalam bentuk fisikmu yang bagus untuk akhirat atau hartamu untuk akhirat, Allah jamin surga. Sampai kalau perlu yukotiluna fi sabilillah. Sampai kalau perlu ente berani mati dalam jihad. Kita sekarang nggak bicara perang, belum. Wallahualam, semoga nggak ada insya Allah ya. Tapi kalaupun terjadi, udah ada bayangan. Perbudakan memang sekarang nggak ada, next time pasti ada insya Allah. Hukum budak dalam agama seperti apa nanti ada. Intinya Allah bilang, yukotilu nafisabilillah. Kalau perlu sampai istilah jual beli kita dengan Allah itu Allah perintahkan perang. Yalah, kita nggak perang, kita beramal soleh, kita kerja. Ya, kita kerja banting tulang. Itu kita bicara fisabilillah itu. Enggak lah, kita nggak hitung-hitungan lah, berangkat pagi ya pulang sore, dapat harian kita bagi orang rumah, dapat pekanan kita bagi tiap minggu orang rumah, dapat bulanan apalagi. Syukur-syukur bonus tahunan, semua kebagian insya Allah mudah-mudahan ya. Demi Allah, kita nggak hitung-hitungan. Ya, apalagi kita orang laki, orang tua kebagian, semua kebagian insya Allah. Dan mana kesat sodakotum mimalin, nggak jadi miskin karena itu kau berikan. Tenang aja, pokoknya Allah kasih yang terbaik. Unfik alik. Makin terbuka tanganmu, makin rajin sedekah, makin sehat badanmu. Ya, as-sodaqatu tudiul bala, sedekah itu tolak bala. Itu istiarahnya Allah begitu, jual belinya Allah. Fayaqtulun aw yuqtalun. Dia membunuh atau dia terbunuh. Ya, kita lagi nyari nafkah, mungkin kita kenapa-napa, nggak apa-apa karena Allah. Jangan takut mati buat Allah. Ya, kita nggak takut mati. Apalagi memang kita niatkan semua karena Allah untuk keluarga kita. Makanya kalau laki sejati itu nggak bercerita. Laki-laki nggak curhat di WA. Laki-laki nggak curhat di sosmed. Laki-laki nggak banyak berkata-kata. Udahlah wahai orang-orang rumahku. Kalian nggak usah tahu kami menangis di jalan. Kalian nggak usah tahu. Kami dekat dengan maut. Cukup kau lihat senyumku ketika pulang nanti insya Allah. Laki-laki seperti itu. Kamu nggak mungkin bisa menggantikan posisiku. Aku nggak pernah tuntut yang kau minta setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Tapi kalau aku baru minjam duit kamu, ditagih mulu. Mana betul. Karena memang kamu tulang rusuk, aku tulang punggung, betul. Tulang rusuk nggak kuat nahan beban, tulang punggung mesti kuat nahan beban. Makanya laki-laki mesti sadar tuh. Ya jangan bakhil, anak minta kalau memang penting kasih. Nggak jadi miskin, justru jadi baiknya insya Allah. Kecuali kalau yang dia minta buat yang nggak penting. Jangan meloloh anak, akhirnya jadi manja ini anak nanti. Ya kalau memang penting, ya ketimbang dia minta sama yang lain. Apalagi istri, demi Allah. Ya kau tercipta untuk dicukupi. Kau tercipta untuk difasilitasi. Kau tercipta untuk dijaga. Buat apa? Buat melayani. Suamimu cuma butuh ketika dia mau berangkat kerja, janganlah berpaling mata. Lihatlah apa yang dia butuhkan. Duduklah bersama dia sampai dia mau berangkat kerja. Ala udah dia juga tahu jalanannya, Ustaz. Boleh orang lain nungguin orang dia gitu. Kalau dia bangun malam nanti, temanilah dia. Aduh ngantuk deh, males deh. Boleh gak orang lain yang nemenin? Kalau dia makan, temanilah dia. Ya udah tinggal makan, nyendok, ada centongnya juga di situ. Boleh gak ada yang nyentongin? Gitu. Ayo dong. Take and give-nya jelas. Karena pahlamu itu pahala dia. Begitu pula sebaliknya. Ya yang pasti-pasti aja. Jangan sampai malah yang kau perbuat yang gak jelas. Silakan kamu mau olahraga silakan. Tapi tolong jaga aurat. Saya kan begini biar suami saya seneng. Iya. Pakai bajunya kayak penyelam, lari sono lari sini. Kerudung panjang dipakai buat kajian doang. Giliran lari muter-muter kampung menuju tempat Gor Senayan atau gor-gor mana gitu. Dalam kondisi baju renang yang dipakai gitu. Ya kau begitu suamimu yang nanggung. Cuma suami gak berkata-kata saja. Ya kebayang lelah sekali dia. Dulu waktu dia mengijab kabulkan di hadapan orang tuamu. Langit itu menjadi saksi, aras bergetar. Malaikat mengepakkan sayapnya, bak turun sebuah wahyu.
ada lelaki yang mau nanggung dosa perempuan. Sekarang kalau seperti ini dia yang menanggung. Kalau banyak tanggungan yang dia tanggung, wallahi tidak mungkin surga terbuka buat dia. Sementara kau tuntut dia sempurna di matamu. 1000 dosa yang suami perbuat, tidak satu dosa pun yang perempuan menanggung dosa tersebut. Tapi jangankan 1000 dosa, satu kesalahan yang kau sengaja perbuat, dialah yang menanggungnya. Jadi bukan balas-balasan, bukan hantem-hanteman. Ini misakon golizo, ikatan yang kuat. Kau cek handphonenya, kau tahu dia, menurut kamu dia bermaksiat, dia chatting, dia selingkuh. Padahal dia taruh. Cuma karena kamu anti poligami, kau anggap dia sedang berselingkuh. Dia bukan nggak tahu kamu berselingkuh. Cuma serba salah. Kalau kamu dilepas, anak jadi korban. Kamu nggak dilepas, dia tanggung beban dosa. Laki-laki tagoful, kata Nabi. Belagak bodoh, bukan dia nggak tahu. Dan dunia mengakui dalam survei, perselingkuhan yang terbanyak itu perselingkuhan pada pihak perempuan, bukan laki-laki. Ini yang terjadi sekarang. Sehingga banyak sekali tumpang tindih ujian, ya, yang mau nggak mau kalau jadikan sebagai penyebab rontoknya dosa. Karena kemaksiatan yang belum kita bisa hindari gitu loh. Kenapa? Karena kitanya masih bingung untuk mengambil sebuah keputusan karena banyak menimbang tadi. Intinya, resiko dari apa yang kau jalani ini, yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Kalau sedang berjihad, resikonya kalau enggak kamu yang mati, ya orang mati karena kamu. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Dan itu Allah pastikan sejak turunnya Injil, Taurat dan Quran. Di mana orang Yahudi dulu yang dibawa sama Musa pun, ayo ikut bareng aku. Kalau mati melawan Fir'aun, sorga jaminannya. Jangan takut, wahai para perempuan. Mungkin nanti kau terzolimi oleh pasanganmu. Tapi demi Allah, itu Asiyah bisa mimpin perempuan di sorga. Ujiannya Fir'aun suaminya. Allah nggak menutup mata. Kamu yang menangis karena khawatir nggak punya anak dan keturunan. Wallahi, Aisyah menjadi pendamping Nabi, ujian yang nggak punya anak seumur hidup. Tenang saja. Masya Allah. Ya cuma kan saya udah nggak muda lagi. Wallah, bukankah Khadijah 40 tahun jatuh bangun nikah 2 kali jadi janda. Nabi suami yang ketiga. 40 tahun buat dapat lelaki terbaik di muka bumi yang namanya Muhammad. Lihat ujiannya. Ya kalau dia mah enak suaminya baik. Saya kan gak punya suami cuma bawa anak. Hei, kamu tidak tahu Maryam itu mimpin perempuan di akhirat. Single parent membesarkan Isa sendiri. Dunia ini medan ujian. Dunia ini medan ujian. Dan ujian lambang cintanya Allah. Maka dibalik tadi ketika orang merasa muda dia cuma ngefight, hari tua dia cuma tinggal menikmati hasil, salah. Justru sekarang kita sedang ngumpulin dana untuk menjelang usia 50 tadi. Buat apa? Buat jihad. Ayo bapak-bapak, bangun, besarkan nih Al-Falah. Tempat di mana kita ada. Atau mungkin tempat di mana Anda berada. Di usia kita ini sudah nggak ada lagi money oriented dalam otak kita. Kecuali walal akhiratu khairul laka minal. Siapkan maklum. Cuma yang penting sense of belongingnya dihidupin. Jangan diem, nasihatin. Bicara yang dinasihatin nurut apa enggak urusan dia sama Allah. Persiapan kita mesti matang Pak ya Rob, Pak, subhanallah Bu. Sebentar lagi, sebentar lagi. Sebentar lagi malaikat maut mendatangi kita. Dan enggak lama lagi. Waktu enggak berulang. Lantar jil ayyamul latim maut. Kita ini berjalan, berlari, pakai motor, mobil, menuju batas kehidupan. Yang kita nggak tahu bagaimana cara Allah wafatkan kita nanti. Kita cuma berhusnuzon. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kita minta husnul khatimah. Maka kalau nggak ada persiapan sejak dini bagaimana? Lihat cara Allah. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Fastabsiru bibaikumul ladzi bay'atum bihi. Iya, Allah mengatakan, kata Allah, siapa yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Allah tantang manusia. Kata Allah,
Wa man aufa bi ahdi minallah. Ada orang yang tepat janji. Kalau wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Pasti. Lau ta'lamu ma'a'lamu la dahiktum qalilan la bakaitum kasiran. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasulullah, sedikit kalian tertawa, banyak menangis kalian. 4 kali dalam satu hari malaikat maut menatap wajah kalian. 11 kali malaikat maut mendatangi badan manusia, tunggu perintah nyambut nyawa. Allahu Akbar. Ini betul-betul Nabi mengatakan seperti itu. Wa'dan, kata Allah, janji. Wa'dan ini janjinya Allah. Wa man aufa bi ahdi. Siapa yang lebih tepat janjinya melebihi Allah. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bihi. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Jadi nggak usah menyesal. Jangan pernah menyesali kebaikan yang pernah kita perbuat. Karena mungkin kita nggak dipuji orang, tapi demi Allah ada catatan Allah buat kita di akhirat nanti. Jangan, aduh nyesel banget tak. Anak berbuat baik, lihat tuh kayak nolong ular kejepit. Nyesel banget anak, jangan. Fama ya'mal miskola darratin, tetap ada pahala di sisi Allah. Lalu kita sedang berjual beli kok sama Allah. Yang penting kita berusaha maksimal, jangan sampai apa yang kita perbuat ini ya sesuatu yang sia-sia. Jadi ya yang pasti-pasti aja lah. Allah mengatakan huwal fawzul azim. Itu yang dikatakan kemenangan yang besar. Ya, kemenangan di sisi Allah bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia ya kita meninggal, kemudian dimakamin di pemakaman mahal. Di San Diego, di Al-Azhar, di mana. Oh, di sini orang tajir, tat. Makanya pemakamannya mewah, tat. Malaikatnya juga pakai dasi kupu-kupu, tat. Oh, Masya Allah. Enak aja. Sama aja, nggak ngefek kali ya, Masya Allah. Tapi memang saya setuju ada pemakaman-pemakaman yang dirawat. Ya tentu punya nilai sih ya. Mudah-mudahan nanti Al-Falah punya, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Aminin aja dulu kita ya. Karena kita berharap sekali ada manajemen pemakaman. Buat apa Nabi ajarkan mengucap salam, lepas sendal, nggak boleh nginjak kuburan. Itu kan manajemen sebenarnya. Kalau dibiarkan pemakaman begitu saja, yang ada berantakan. Ya, mudah-mudahan tiap masjid punya tanah wakaf yang memberikan kemudahan buat orang wafat nanti dan bisa manfaat buat orang yang hidup, berziarah, mendatangi tempat dan lain-lain sebagainya. Insya Allah boleh, nggak masalah. Cuma ya jangan jadi tren. Seakan-akan surga juga ada level-level orangnya. Ya memang betul. Cuma kan pahala, bukan kaya atau tidak di dunianya, bukannya. Jadi Allah mudahkan, insya Allah. Ini di daerah Condet sini sudah ada ya, Masya Allah. Bahkan kemarin dengar daerah Jogja, teman-teman dari Maba itu ya, di Jogja sudah ada pemakaman juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Terserah nanti bentuknya bagaimana, cuma memang kita berusaha menegakkan sunnah buat orang yang berziarah. Apalagi kita laki-laki, suruh banyak ziarah kubur. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Banyak ziarah kubur supaya ingat kematian. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu yang memang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah berfirman, kata Allah di surat Al-Baqarah 195, kata Allah tadi, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini juga arahan untuk kita tidak menyia-nyiakan banyak hal untuk sesuatu yang nggak bermanfaat gitu loh. Wa anfiqu fisabilillah. Di Al-Baqarah 195 ini Allah mengatakan, kamu infakkan di jalan Allah, tentu yang Allah kasih sama kamu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan tolong jangan jatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Karena masih banyak orang nih yang mengikat hubungan dengan teman, dengan rokok, dengan tongkrong sana, tongkrong sini, bahkan sampai ada yang levelnya miras, minuman keras. Ya, ada istilah lah kalau kita kasih teman-teman yang bantu kita nih ada uang-uang rokok. Istilah itu dihilangin tuh. Nggak boleh niat kita ngasih haram karena buat rokok. Ya, silakan Anda mau ngomongnya ada tambahan nih, mudah-mudahan manfaat buat anak-anak di rumah. Lebih baik begitu. Ya, istilah rokok jangan apa, karena jelas memang merusak badan. Allah mengatakan tadi, coba deh,
Kamu infakkan hartamu, jalanin titipan Tuhan di jalan Allah, fisabilillah. Tapi tolong, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Tolong jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang membinasakan kamu, tolong jangan. Jangan. Wala tulku anfusakum ila tahlukah. Jangan. Sampai sia-sia jangan. Ayo kita bikin masjid, anak muda seneng. Kan ada dalil yang mengatakan warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, misalnya gitu ya. Ini kan Nabi bilang, orang yang dilindungi ketika tak ada perlindungan salah satunya apa? Pemuda yang terikat hatinya dengan masjid. Sekarang jangan cuma jadi obrolan doang. Ini orang bisa terikat dengan masjid apa? Tiap masa beda kondisi. Kalau antum datang kayak ke Hagia Sophia, ke Masjid Biru, peninggalan sejarah di Turki dan beberapa tempat lainnya, masjid itu dalamnya tuh banyak sekali yang bermanfaat. Ayo sekarang ini ada lahan, kasih masukan kepada teman-teman takmir di masjid manapun. Sekarang kita di Al-Falah gitu. Ini kalau ada tempat tongkrongan ya saya bisa mensuplai kopi atau apa, dibikin bersih, anak muda nyaman nongkrong di sini, hal yang positif. Kemudian azan tinggal sholat dan lain sebagainya. Udah ada beberapa tempat masjid ini yang Masya Allah, yang bermanfaat. Sehingga lahan kosong nggak mubazir. Allah titipkan lahan buat kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini apa nih? Ada buat anak-anak kecil misalkan kajian. Ini orang tuanya ini nggak bisa fokus karena bawa anak-anak. Kasih ide nih, kita ada biaya sedikit Pak, kita akan sumbangkan. Bikinkan tempat anak-anak bermain, Raudhatul Atfal. Mama papahnya belajar, anaknya dipegang sama ustazah-ustazah atau ustadz untuk dididik di versi anak-anak. Ini semua hal-hal yang positif. Ya. Jangan sampai malah membuat kalian terjebak dalam keburukan. Kajian datang bawa anak nangis, kalian keluar pegel, anak warawiri, anak memang nggak salah, tapi kan kita yang nanggung dosa. Ya kita nggak mau bilang apa, memang dia memang mesti ngaji, cuman nggak bisa ninggalin anak. Nggak disalahkan, fadhal. Cuma kan ide bagus. Alangkah baiknya nih kalau di masjid ini ada tempat bermain anak, karena masjid bukan buat tempat bermain. La masjid usis ala taqwa min awwali yaumin, ayat yang bilang masjid didirikan untuk urusan takwa kepada Allah, bukan buat main-main. Masya Allah. Oh masih banyak yang mesti kita pikirkan. Itu bisa kita dialogin. Jangan nunggu difasilitasi. Berpikirlah memberi, bukan menerima. Yang mulia itu al-yadul ulya khair min dari suplah. Bahkan Allah mengatakan wahsinu. Jangan orang lain tahu kalau berbuat baik. Diem-diem aja. Datengin takmirnya, datengin ini, kasih ide. Pak, saya ada rezeki tapi jangan rame. Saya gini. Cakep. Wahsinu. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Allah mengatakan wahsinu. Dan Allah jamin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang yang begini. Ini yang begini, dunia bakal di tangan dia. Karena dia tahu yang dia punya itu punya Allah. Dia cuma jalanin nikmat. Dia cuma khawatir kalau nikmat bakal ditanya, dia mau jawab apa nanti. Summa latus aluna yawma idzin. Ayo, udah. Yang jelas-jelas aja deh. Jangan sampai yang nggak penting yang kita kerjain. Mudah-mudahan kita bisa mencortir semua yang bisa kita lakukan, tapi yang pasti-pasti aja. Karena waktu nggak berulang. Silakan kita bisa berdialog. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Ya, syukran. Jazakallah. Boleh, silakan Pak. Sambil nyusun ini Pak. Silakan Pak, tanya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan. Ada mic-nya tuh. Ya. Naam. Kuburan muslim yang ada di Singapura atau bagi laki-laki itu ada kewajiban juga untuk siap kubur bagi yang orang tuanya sudah meninggal, tidak melihat ke kuburan orang tuanya. Taib. Nah, Afwan, ya, ini ada yang tanya Ustaz. Tadi kita bicara ziarah kubur Ustaz. Ini ziarah kubur buat laki-laki disyariatkan. Yang saya sampaikan itu bukan perkataan saya, tapi kalau Rasul.
Rasul yang bersabda, kata Nabi, Nabi menegaskan sekali bahwa zurul kubur tuzakirukumul maut. Aksiru zikru hasimil lazah. Perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Yang perkataan Umar bin Khattab. Kita disuruh banyak mengingat. Ini kan menandakan bahwa memang kubur secara umum. Tapi yang paling utama yang kita datangi untuk dapat dua keuntungan. Keuntungan mengingat kematian dan keuntungan mengingat kebaikan orang tua. Maka kuburan orang tua paling utama. Jangan ziarah kubur dimaknai ziarah ke makam-makam ulama keliling dengan waktu yang ditentukan, bukan. Ya, ya kalau kita lagi lewat ke beberapa tempat, mampir ya silakan aja. Tapi kalau mengkhususkan ziarah ya nggak diperbolehkan. Dan kuburan yang paling baik yang kita datangi ya kuburan orang tua kita. Ya Rob, nggak tahu ya, saya kalau tiap Jumat datang kuburan ayah saya itu, saya cuma ingat, kita kan ini anak muda, pernah punya masa lalu yang berbenturan dengan orang tua, betul? Setelah mereka sudah nggak ada, baru berasa kita punya mereka loh. Ya sambil kita doakan menghadap kiblat, kita kuburan kiblat. Jangan sampai berdoa ngadep kuburan, berdoa ngadep kiblat. Jadikan antara kita kuburan kiblat. Kiblat sana misalkan, ini kuburan kita ngadep kiblat. Jangan kemana-mana ngadepnya. Sunnah doa ngadep kiblat gitu loh. Ya Allah, setelah kita baca Rabbighfirli wali walidayya, Allahumma gfir lahu, merenunglah. Iya bahaya, lelah, jadi laki itu lelah. Baru berasa jadi orang tua sekarang. Ya orang sakit hati kalau sampai yang kita bawa disia-siain. Bener Pak, jadi laki-laki itu harus belaga sehat buat anak-anaknya. Sekarang kita ngalamin. Apalagi punya anak perempuan, ya Allah, kalau COVID ala jamri, kayak megang bara di tangan kita. Jadi makin kenceng doa kita, makin muhasabah diri. Cepat banget waktu bah. Perasaan baru kemarin kau bersihkan tangan ini dari lempung ketika kotor. Sekarang tangan ini yang membersihkan pusaramu dari rumput-rumput liar. Cepat sekali waktu ayah. Gak berasa waktu. Dulu kesel kalau dipelototin pulang karena terlambat. Sekarang kangen. Gak ada yang berani melototin kecuali kamu dulu. Gak ada yang lain. Kan kalau kayak gitu, ya Rob, ya Rob. Ini makin dekat waktu perjumpaan kita ya. Semoga Allah kumpulkan kita di sorga nanti insya Allah. Muhasabahnya jelas. Ya. Makanya penting. Kubur semua kuburan. Selama itu kuburan muslim. Atau memang kuburan orang tua paling utama. Wallahu a'lam. Hatta kuburan Rasul. Orang tua lebih utama. Kita datangi ketimbang kuburan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah meminjamkan uang ke teman. Tapi dia masih kurang membayar dan saat ini sudah tidak satu kantor. Dan nomor teleponnya sudah ganti. Kemudian akhirnya saya ikhlaskan hutang itu. Bagaimana? Mending digituin. Putus sudah urusannya. Dan gak usah takut jadi miskin. Tuh kalau dia gak bayar saya jadi miskin. Mana qasad sadaqatu mimalin. Allah yang bilang gak kurang hartamu karena sedekah. Malah itu yang enteng urusannya. Kita dizolimin sama orang, rezeki itu kayak maut. Jangan dibilang kalau udah selamat ditabrak di sini terus nggak mati lagi. Di tempat lain kita mungkin mati lagi. Maut, rezeki sama. Di sini kita dibohongin, di sana kita diuntungin, rezeki gitu. Jodoh juga gitu. Nggak ada kawin juga di sana ujung-ujungnya. Memang rezeki maut jodoh urusan Allah gitu. Jadi itu yang baik, itu yang paling baik wallahi. Kita berusaha untuk mengikhlaskan karena memang alasan. Ya kecuali kalau memang kita tahu nih orang memang ada dan wajib ditagih, tagih aja terus. Tapi kalau kita nggak ngeliat prospek dia bakal bayar, ngapain buang-buang waktu? Kembalikan semua ke Allah. Kalau memang innalillahi, ini kita ini milik Allah, apa yang kita punya juga punya Allah, bakal balik ke Allah. Ya, jadi itu yang paling baik, saya lebih setuju begitu. Kelas. Rezeki mah nggak ketukar. Kita kasih ke orang dibalas dari yang lain. Yang penting kita berhusnuzon sama Allah. Ya, Masya Allah. Ustadz,
Ibu mertua ana usia 82 tahun Ustaz. Dan sudah sebulan ini sakit nggak bisa jalan. Lalu hanya mau dirawat sama suami ana dari mulai mandi, bersihin kotorannya. Padahal ada anak perempuannya, tapi maunya hanya dengan anak lakinya saja. Yang ana tanyakan bagaimana hukumnya Ustadz? Halal, orang tua kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya walaupun mungkin tinggal kemaksimalan ketika merawat. Biasanya orang perempuan lebih rapi. Ini kan cuma apa sih nggak sereknya orang tua dirawat sama siapa kan? Jadi kita kalau udah punya orang tua umur 80 kayak begini sih udah yang baik buat dia. Yang baik buat dia. Mama maunya sama yang mana? Itu yang terbaik buat mama. Yang lain bantu aja. Karena orang-orang seperti ini sudah anak kecil. Ya anak kecil ini kadang-kadang digendong sono nangis, digendong sini sama orang nggak nangis, kelas. Jangan paksakan kamu yang gendong nangis terus nanti urusannya ini. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Boleh, anak laki boleh. Walaupun dalam adab, akhlak, anak perempuan lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Saya seorang ibu rumah tangga, jadi harus aktif di lingkungan. Tapi Ustadz, apa sih? Saya seorang ibu rumah tangga, jadi harus aktif di lingkungan. Tapi Ustadz, anggota PKK di lingkungan orang tosik. Apa nih? Yang suka iri, dengki, hasad kuat banget Ustadz. Saya sering tidak mengikuti kegiatan PKK karena pasti ujungnya bergosip. Saya harus bagaimana Ustadz? Yang gak usah ikut PKK. Nanya. Atau pelan-pelan ajak laki pindah dari situ. Gitu. Ada satu buku bab tetangga itu. Tentang masalah tetangga. Nanti kita bahas apa yang akan datang. Kita ngebahas masalah tetangga. Asik, bahas satu buku itu bahasannya. Ya, apalah mungkin tetanggaku, sorgaku lah judulnya begitulah. Ya, karena memang Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu. Tidak akan masuk surga orang yang tidak bisa bikin tenang tetangganya. Ya sekarang kalau kita punya tetangga yang malah membuat kita nggak nyaman jadi ibu rumah tangga, ya ngapain? Nanti ada bahasan tentang aljar gobladar. Suruh lihat tetangga sebelum beli rumah. Ya, kita kalau mau beli rumah lihat lingkungannya, tetangganya. Ini bagus nih, daerah bagus nih orang baik semua. Baru, di kita nggak ngelihat, yang penting murah. Tapi kita orang laki ninggalin anak istri di tetangga yang seperti apa? Tetangga itu teman dalam rumah tangga. Orang tergantung agama temannya kan. Akhir anak kita didik baik di rumah, ke rumah anak tetangga jadi nggak baik. Atau mungkin anak kita didik dari melihat aurat tetangga kita pakai baju perenang kalau lari. Ini kan muskilah. Belum lagi nanti kalau dia nggak tahu hukum, anak kita sudah kita larang untuk dengar musik, tetangga kita kalau nggak musik-musikan dari pagi sampai sore nggak enak. Akhirnya beli kaset kagak, anak apal semua album. Terjadi, terjadi. Ya, Aljar Gobladar. Ya, bolehlah kita buat nanti Al-Hijrah bikin judul tetanggaku surgaku lah nanti insya Allah. Yang akan datang bulan depan semoga panjang umur semua insya Allah. Ustaz, jika saya bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, apakah saya dapat pahala? Ya dapat. Nggak niat pun dapat. Nggak niat pun dapat. Kenapa? Anta wa maluka li abika kata Nabi. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Disitulah kita orang tua berdoa, Robi habli minas solihin. Gak usah Robi habli minat tajirin. Gak usah Robi habli minal jamilin. Qawiyin, gak usah. Soleh aja deh. Karena semua perbuatan anak soleh itu pahala orang tua. Cerdas. Ya, cerdas itu. Jadi silakan bersedekah. Nggak niat buat orang tua pun dapat pahala untuk orang tua. Karena kau bagian hidup orang tua kau. Hasil usaha orang tuamu. Ustadz, kalau ada pemahaman istri harus dimaklumin terus, nanti istri minta dimaklumin terus tanpa berpikir. Untuk belajar bagaimana menjadi istri soleha dan smart. Ya kata dimaklumi bukan didiamkan. Kan Ustadz bilang tadi jangan sampai nggak punya sense of belonging gitu loh, kepedulian. Salah kita bilang salah, benar kita bilang benar. Cuma jangan lelah untuk ngingetin.
Kata maklum ini jangan lelah ngingetin. Bukan mendiamkan. Ya udah kamu gak usah emosi ngingetin istri. Memang perempuan. Sekarang minta maaf, besok ngulang lagi, betul? Ayam Bangkok aja diputerin nama ayam wareng, ayam kate, jadi malas berantem, betul? Tanya Kang Ayam deh. Bukan takut, nek, betul. Ya Allah, ya Allah. Ini orang bener-bener kalau gue mati siapa yang maklumin dia? Kan gitu bahasanya kan. Nah, jadi itu maklum, tapi bukan diem. Ya bukan diem. Kayak saya bilang tadi, dia cari salah kamu. Kita tahu salah dia. Cuma kita tagoful. Tagoful tuh bagian dari sunnah kata Nabi. Kadang-kadang kita belagak bodoh. Habis kalau kita lepas, siapa yang mau sama nenek-nenek anak bererot, betul? Kalau bukan kita. Kalas. Ya Allah, kalau kita lepas nanti anak kayak layangan putus. Pasti diprovokasi untuk benci sama ayahnya. Kalau kita lepas juga ya Allah, jatuh ke tangan yang lebih nggak baik nanti. Akhir anak kita perempuan di tangan ala laki baru yang dia miliki yang nggak baik. Dia berselingkuh, di kita cerai, kawin sama selingkuhannya. Anak kita yang perempuan bertendang datang ke bapak yang hasil selingkuhan. Kepikir gak sama antum? Goful ya. Udah, itu aja, semoga manfaat insya Allah ya. Nah kita ngobrol lagi nanti panjang lebar insya Allah ya. Minta maaf ada kekurangan, kesempurnaannya milik Allah, jaga ukhuwah di antara kita. Semoga Allah kasih yang terbaik buat rumah tangga kita insya Allah ya. Anak-anak yang soleh solehah. Dan doakan di masjid kita semoga Allah berikan manfaat yang banyak buat masyarakat tentunya. Allahu a'lam bishawab.